Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Meliana Sari, NPM 187544013. Di sini saya akan menjawab mengenai tugas praktikum mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Pertanian. Soal 1. Lakukan survei dan identifikasi barang publik di sekitar daerah Anda. Jelaskan dan mengapa digolongkan dalam barang publik, minimal 2. 2. Lakukan survei dan identifikasi eksternalitas positif dan negatif di sekitar daerah Anda. Jelaskan dan mengapa digolongkan dalam eksternalitas. Bagaimanakah penanganan eksternalitas tersebut oleh si pemilik usaha, minimal 2. Dan menurut Anda, bagaimanakah cara penanganan yang tepat dan bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi? Sebutkan sumber rujukannya. Ketiga, lakukan survei dan identifikasi hak kepemilikan di sekitar daerah Anda. Jelaskan dan mengapa digolongkan dalam hak kepemilikan tersebut, minimal 2. Yang pertama, barang publik. Contoh barang publik yaitu jalan raya dan sinar matahari. Barang publik adalah barang yang apabila diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Jalan raya dan matahari digolongkan sebagai barang publik karena memiliki sifat non-rivalry atau tidak ada ketersaingan. Artinya, konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama. Barang publik juga bersifat non-divisible atau tidak habis. Yang kedua, non-excludable atau tidak ada larangan. Artinya tidak ada larangan untuk seseorang yang akan mengonsumsi barang yang sama. Eksternalitas. Contoh dari eksternalitas yang pertama, eksternalitas positif. Limbah cair pabrik tapioka yang ditampung di kolam besar lama-lama akan mengeras dan dapat digunakan untuk menanam sayuran. Contoh eksternalitas negatif. Limbah cair pabrik yang langsung dibuang ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air dan menimbulkan bau. Eksternalitas adalah hal lain yang tidak diperhitungkan dalam produksi barang atau jasa. Eksternalitas juga dapat diartikan sebagai tindakan suatu pihak yang bisa mempengaruhi pihak lain. Contoh dari eksternalitas ini yaitu pabrik tapioka yang menghasilkan limbah cair. Dampak yang ditimbulkan dari eksternalitas ada dua macam, yaitu yang pertama, eksternalitas positif, yaitu tindakan seseorang yang dapat berpengaruh menguntungkan pada kehidupan orang lain, dan eksternalitas negatif, yaitu tindakan seseorang yang menimbulkan efek merugikan bagi pihak lain. Eksternalitas pabrik tapioka yang menghasilkan limbah cair, seharusnya ada kompensasi terhadap pelaku kegiatan ekonomi yang terganggu dengan adanya limbah cair tersebut, karena tidak terjadi hal tersebut mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. Menurut Friedman, 1990, penanganan eksternalitas negatif atau pembuangan limbah cair di sungai yaitu dengan cara menerapkan eksternalitas positif, yaitu pengelolaan limbah cair dengan menampung di dalam kolam besar yang lama-lama akan mengeras sehingga menjadi tempat untuk masyarakat sekitar bercocok tanam sayuran. Contoh hak kepemilikan. Hak kepemilikan tanah dengan sertifikat tanah sebagai bukti hak kepemilikan. Yang kedua, hak kepemilikan kendaraan dengan BPKB sebagai bukti hak kepemilikan. Property rights atau hak kepemilikan merupakan hak atas sesuatu yang mengandung kekuatan klaim yang dapat ditegakkan atau enforceable atau dihormati oleh orang lain. Hak tersebut dapat meliputi hak untuk mengakses, memanfaatkan atau utilize, mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Transfer bisa dalam bentuk menjual, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan, dan lain-lain. Tanah dan kendaraan dapat digolongkan dalam hak kepemilikan individu atau kelompok usaha atau pemerintah karena memiliki bukti atau surat kepemilikan yang sah. Itulah tadi penjelasan jawaban tugas praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.